Ketika Lukas NMB ditangkap oleh KPK, ditangkap oleh kepolisian gitu ya, Demokrat itu nggak bisa berkata apa-apa. AHY sembunyi. Nggak ada suaranya gitu. Yang biasanya nyaring, ngeritik pemerintah, ngeritik Pak Jokowi dengan data-data yang salah. Yang merasa bapaknya selalu lebih baik dibandingkan Pak Jokowi. Yang ceriwis sekali gitu. Ini sekarang ketika Lukas NMB ditangkap, Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kejutan yang terjadi di luar rencana. Ya, karena beberapa hari jelang hari ulang tahun PDI Perjuangan kemarin, banyak sekali orang bicara soal kejutan gitu. Mulai dari pengamat, relawan, politisi, semua bicara soal kejutan. Dan kejutan yang dimaksud adalah pengumuman nama capres dari PDI Perjuangan. Tapi ternyata kemarin nggak ada tuh nama capres. Jadi kejutannya nggak ada kejutan. Malah yang terjadi ternyata adalah kejadian di luar perayaan hari ulang tahun PDI Perjuangan. Karena di hari yang sama gitu ya, ada dua kader Partai Demokrat ditangkap. Yang satu adalah Lukas NMB, Gubernur Papua, dan yang satu lagi adalah Luki Effendi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok di Sumatera Barat, yang ditangkap karena kasus narkoba, terlibat transaksi jual beli narkoba. Dua langsung ditangkap di hari yang sama gitu. Ini maksudnya Demokrat mau ngasih kado atau gimana ke PDIP? Ya mana tahu Demokrat bingung gitu kan. Kalau orang mau ulang tahun kan biasanya ada kado-kado gitu kan. Terus Demokrat bingung mau ngasih apa ya ke Bu Mega. Udah kita kasih tumbal tuh dua kader, tangkep. Loh kok bisa pas gitu? Di perayaan hari ulang tahun PDI Perjuangan, dua kader Partai Demokrat ditangkap karena kasus korupsi dan kasus narkoba. Kayak kebetulan sekali. Karena korupsi dan narkoba ini kan identik sekali dengan Partai Demokrat gitu kan. Identik gitu. Kalau soal kasus korupsi, wah udah sering lah saya bahas gitu ya, di mana Partai Demokrat itu menjadi satu-satunya partai politik yang kasus korupsinya itu berjamaah. Semua elitnya langsung kena semua, masuk penjara bersama-sama gitu ya. Di partai lain nggak ada gitu. Nggak kayak Demokrat. Ya ada PKS sih, tapi PKS cuma ketuanya yang ditangkap. Tapi kalau Demokrat waktu itu kan semuanya tuh kena. Dan satu lagi terkait kasus narkoba gitu ya. Ini juga menarik di Partai Demokrat, di mana orang yang pernah terindikasi terkena kasus narkoba yaitu Andi Arief. Ini sampai sekarang dipertahankan di Partai Demokrat dan bahkan menjadi corong utama dari informasi-informasi elit Partai Demokrat. Jadi apapun keputusan Partai Demokrat, yang berbicara pertama kali biasanya Andi Arief gitu. Yang sudah terbukti terkena kasus narkoba dan perempuan itu kemarin. Masih terus dipertahankan gitu. Ini kan ada apa? Apa ada? Sementara satunya kasus korupsi gitu ya. Itu kan ada satu koruptor Andi Malarang yang namanya sudah divonis hukuman dan sudah dipenjara. Setelah keluar dari penjara, dijadikan pengurus partai. Ini kan tanda tanya lagi. Ini ada apa? Apakah Demokrat ingin semakin menegaskan bahwa partainya adalah partai korupsi dan narkoba? Ya karena kok kebetulan sekali gitu. Di hari ulang tahun PDI Perjuangan ada penangkapan dua kader korupsi dan narkoba. Pas sekali nih. Sebagai kado untuk Bu Mega memang sudah sangat pas lah. Ini Bu, kadonya penangkapan dua kader gitu. Ya tapi yang kasihannya gitu ya, ternyata dari penangkapan dua kader Partai Demokrat ini kedua orang ini beda nasib gitu. Karena kalau Lukas NMB itu kan dipertahankan betul oleh Partai Demokrat gitu ya, dibela betul gitu. Sementara si Luki Effendi yang terkait kasus narkoba
ini nggak ada yang belain gitu. Bahkan kemarin itu langsung dipecat dari Partai Demokrat, dipecat dari Wakil Ketua DPRD dan dari Bendahara DPD Partai Demokrat. Lah kok bisa gitu kan? Padahal Andi Arief enggak kok gitu ya, enggak dipecat. Kenapa yang Lucky Effendi ini sampai harus dipecat gitu? Padahal kan biasa aja narkoba di Partai Demokrat. Apa mungkin karena Lucky Effendi nggak punya kartu as? Yang mana tahu kalau Andi Arief kan ya punya kartu as kayaknya, makanya dipertahankan. Jadi ya ini semakin menegaskan saja bahwa orang-orang yang nakal di Partai Demokrat tapi punya kartu as itu dipertahankan. Sementara yang nggak punya udah dilepeh semua tuh. Ya karena koruptor Partai Demokrat kan banyak gitu, tapi nggak semuanya kemudian diangkat menjadi pengurus partai seperti Andi Malarangeng gitu kan. Nggak semua gitu. Jadi ya ini semakin mengkonfirmasi lah bahwa memang ada beberapa kartu as yang belum dibuka di sana. Apa itu? Ya nggak tahu gitu ya. Tahu sih sebenarnya, nantilah kita bahas kapan-kapan. Dan terkait penangkapan Lukas NMB ini bagi saya agak mengejutkan gitu, karena dia kan sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka bulan September tahun 2022, tapi baru ditangkap bulan ini Januari 2023 gitu, sehingga ini kan ada proses yang agak lama sekali sebelumnya gitu, dan ternyata di proses penangkapan Lukas NMB ini prosesnya nggak sederhana. Kalau saya lihat dari video-video yang beredar di kepolisian itu kayaknya panik sekali tuh. Proses penangkapannya itu sangat-sangat cepat sekali gitu. Buru-buru Lukas itu dibawa ke Brimob, kemudian langsung dibawa ke bandara, langsung diterbangkan ke Manado. Itu prosesnya tuh sangat-sangat cepat sekali waktu itu. Sehingga para loyalis atau pendukung Lukas NMB itu tidak sempat untuk melawan atau menggagalkan penangkapan Lukas NMB. Karena sempat terjadi perlawanan gitu, dan kayaknya cukup mengkhawatirkan di Papua kemarin gitu ya. Karena gara-gara kerusuhan ini, gara-gara perlawanan dari relawan atau loyalis Lukas NMB, itu ada 19 orang diamankan dan bahkan 1 orang meninggal dunia karena ya terlibat bentrok dengan kepolisian gitu. Sehingga ini memang situasi yang nggak kita inginkan, tapi kalau dibandingkan dengan September 2020 lalu ini sudah cukup mendingan gitu. Sehingga dengan 19 orang yang diamankan dan hanya 1 orang meninggal dunia ini ya sudah cukup lumayan gitu. Karena kalau kita ngelihat yang bulan September tahun lalu itu kayaknya wah, ini kalau sampai terjadi penangkapan paksa kayaknya banyak nih korbannya gitu. Tapi kemarin cuma 1 orang, dan ya syukur alhamdulillah akhirnya Lukas NMB itu bisa langsung diangkut dari Papua dan kemudian langsung dikirim ke Jakarta gitu. Dan kalau ngelihat proses penangkapannya gitu, ini memang menarik Lukas NMB gitu, karena dia selama ini tuh kayak nggak tersentuh gitu ya. Dia selalu beralasan sakit, menurut dokternya dia sakit gitu, sehingga KPK dia nggak punya alasan. Udah dipanggil berkali-kali dia nggak mau datang gitu. Kalau mau datang ya KPK yang suruh ke Papua. Emang sangat percaya diri lah si Lukas NMB ini, sampai pada akhirnya intel kita itu memantau gitu. Beneran sakit nggak si Lukas ini? Ternyata selama ini dia itu ya sering beraktivitas di luar gitu, sehingga setelah terkonfirmasi banyak kegiatan Lukas itu terjadi di luar dan nggak sesakit yang diberitakan, yang harus berbaring, nggak bisa kemana-mana, di rumah saja dan sebagainya gitu. Akhirnya dari informasi-informasi intelijen ini terkumpul dan kemudian ditangkaplah Lukas NMB ini ketika selesai makan. Jadi ibarat orang tuh ya mau ditangkap, disuruh makan dulu, dibiarin dulu, habis itu tangkap. Ini udah kayak orang nangkep ayam. Ayam kan gitu, kasih makan dulu terus tangkep. Dan karena penangkapan sudah terjadi dan Lukas NMB sudah diberangkatkan ke Jakarta, maka sampai sekarang gitu ya dia susah mau kemana-mana tuh. Dia udah nggak bisa keluar lagi lah, karena kalaupun mau alasan sakit yang meriksa ya dokter-dokter yang ada di Jakarta gitu. Kalaupun misalkan beneran sakit mau dibawa ke Singapura, tetap aja akan didampingi sama KPK. Jadi udah nggak bisa kemana-mana gitu, sehingga
dari penangkapan Lukas NMB ini, bagi saya ini, saya punya feeling gitu bahwa penangkapan ini akan sedikit mengubah peta politik atau bahkan memanaskan peta politik di tahun 2023 ini. Karena Lukas NMB dengan segala kasusnya gitu ya, dengan posisinya yang strategis di Partai Demokrat, mustahil dia nggak akan nyeret-nyeret orang setelah ini. Ya karena kasusnya gitu ya, yang menjerat Lukas NMB itu awalnya adalah kasus suap terkait pembangunan infrastruktur yang ada di sana, yang melibatkan 3 perusahaan yang kemudian memberikan fee sebesar 1 miliar rupiah atau 14% dari total proyeknya. Tapi kasus yang menunggu di luar ini gitu ya, itu ada kasus sebesar 566 miliar dan kasus 71 miliar rupiah. Jadi ada 2 kasus yang menunggu dan masih akan ditambah lagi dengan dana otsus sebesar 500 triliun rupiah, itu juga nanti akan dipertanyakan kemana perginya uang-uang itu gitu. Sehingga dari sini gitu ya, saya punya feeling bahwa ini akan menyeret banyak orang atau bahkan menyeret Partai Demokrat ke dalam isu korupsi. Karena kalau kita ingat sebelumnya, ketika Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian KPK tidak mampu atau tidak bisa melakukan penangkapan langsung di Papua gitu ya, respon dari Partai Demokrat itu kan membela habis-habisan. Ya dari Andi Arief misalkan gitu ya, Andi Arief bicara tuh udah kayak orang ngefly gitu. Oh, Lukas NMB ini sering dikriminalisasi gitu ya, sering diintimidasi. Dulu ada orang mau nitip sebagai calon wakil gubernur tapi Lukas gak mau, Demokrat gak mau, sehingga ya setelah itu terjadilah ancaman-ancaman yang seperti ini katanya. Jadi penetapan Lukas NMB sebagai tersangka pada bulan September lalu itu mendapatkan pembelaan bukan hanya dari Andi Arief tapi juga dari AHY gitu. Karena dalam pidatonya AHY secara terang benderang dan sangat jelas mengatakan bahwa Lukas NMB ini memang sangat sering sekali dikriminalisasi katanya. Sehingga seolah-olah kasus korupsi ini itu sengaja disetting untuk bagian dari intimidasi atau kriminalisasi pihak-pihak penguasa kepada Lukas NMB. Padahal sebenarnya ini kasus korupsi gitu. Tapi ya memang Partai Demokrat tidak secara jelas membela. Tapi dengan pernyataan ketuanya AHY yang mengatakan, yang mengungkit terkait adanya kriminalisasi, yang itu juga sebenarnya sulit untuk dibuktikan, ini kan menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang sangat-sangat kuat antara kasus korupsi Lukas NMB dan Partai Demokrat gitu. Ya karena kalau Lukas NMB ini nggak punya peran, nggak punya sumbangsih gitu ya kepada Partai Demokrat gitu, nggak mungkin dia akan dibela sebegitunya gitu. Paling langsung dipecat tuh kayak si Luki Effendi yang terjerat kasus narkoba di Solo, Sumatera Barat gitu ya. Kalau dia nggak punya kontribusi kepada Partai Demokrat, udah langsung dipecat tuh. Tapi karena kayaknya ini ada kontribusi besar, ada kaitannya yang entah itu apa gitu ya. Ya karena kalau sudah terkait dana otsus 500 triliun, ada kasus korupsi 566 miliar dan 71 miliar rupiah. Kalau ngelihat dari angka-angka ini gitu ya, ini kayaknya masuk juga ke partai. Ya karena yang 50 juta dulu ada juga ya yang diakui sama Andi Arief itu juga masuk ke partai gitu. Apalagi yang sampai 566 miliar gitu. Makanya saya punya feeling gitu ya, punya satu semacam keyakinan gitu bahwa kayaknya ini ada kaitannya. Makanya kemudian Lukas NMB itu dibela habis-habisan oleh Partai Demokrat. Dan sekarang ketika Lukas NMB ditangkap oleh KPK, ditangkap oleh kepolisian gitu ya, Demokrat itu nggak bisa berkata apa-apa. AHY sembunyi. Nggak ada suaranya gitu. Yang biasanya nyaring ngeritik pemerintah, ngeritik Pak Jokowi dengan data-data yang salah. Yang merasa bapaknya selalu lebih baik dibandingkan Pak Jokowi. Yang ceriwis sekali gitu. Ini sekarang ketika Lukas NMB ditangkap, kirain gitu, kirain mau bicara soal kriminalisasi lagi. Sehingga dari sini gitu, ini menarik nih, sebenarnya ada masalah apa, ada cerita apa di balik layar ini, dan ini nampaknya akan terbuka dalam beberapa bulan ke depan gitu. Karena
Ya nggak mungkin lah ketua umum partai sampai membela kadernya yang terkait kasus korupsi kalau nggak ada apa-apanya. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin dibelain habis-habisan. Nah sekarang ketika Lukas NMB ini ditangkap gitu ya, itu menjadi kejutan kepada Partai Demokrat tuh. Ya karena kalau ngelihat pembelaan AHY atau Partai Demokrat sebelumnya kepada Lukas NMB, ini kan seperti satu keyakinan bahwa mereka yakin Lukas NMB nggak akan diproses gitu. Ya karena kita juga udah hampir lupa tuh. Ini kasusnya udah bulan September gitu ya. September, Oktober, November, Desember. Sekarang Januari udah hampir setengah tahun gitu. Kita juga udah lupa jangan-jangan Lukas ini emang nggak bisa ditangkap gitu. Karena dia ya posisinya di Papua, dilindungi sama pendukungnya gitu kan. Jadi maka waktu itu ketika posisi Lukas itu sedang hebat-hebatnya di Papua, AHY memberikan pembelaan bahwa terjadi kriminalisasi kepada Lukas NMB. Nah sekarang ketika sudah ditangkap, sembunyi dia. Di mana Mas AHY? Di mana? Di mana? Sembunyi gitu. Ternyata yang terlihat kebal di mata hukum, yakni Lukas NMB itu ternyata ya akhirnya kena juga gitu. Sehingga saya punya keyakinan gitu. Setelah ini mungkin akan ada lagi orang yang terlihat sangat kebal sekali gitu ya secara hukum, yang berkali-kali kelebihan bayar juga mungkin selanjutnya akan menjadi pasien KPK itu kayaknya gitu. Karena kebetulan aja namanya tuh dalam urutan agama tertentu itu ya memang berurutan kayak gini gitu. Habis Lukas biasanya Yohanes itu. Lukas sudah ditangkap. Habis ini kan Yohanes biasanya. Yohanes yang itu, Yohanes kelebihan bayar. Tapi ya selamatlah kepada Partai Demokrat gitu ya, yang ulang tahun PD Perjuangan, yang dapat kado kok Partai Demokrat. Selamatlah, selamat menjalani cerita-cerita baru di tahun 2023, karena saya yakin Lukas NMB ke depan akan memberi cerita-cerita baru kepada kita semua, dan itu diharapkan bisa cukup menghibur banyak orang terkait kasus korupsi dan apa yang terjadi di Papua. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.